Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, kembali kita berjumpa. Sekarang kita sudah masuk di dalam liturgi Sabda. Dan dalam liturgi Sabda, sesi kali ini kita akan membahas soal bacaan dan Mazmur tanggapan, yang di dalamnya juga ada Injil. Bacaan-bacaan termasuk bacaan Injil. Liturgi Sabda merupakan salah satu bagian pokok dari perayaan Ekaristi bersama dengan liturgi Ekaristi nantinya. Di dalam liturgi Sabda, Allah itu hadir di dalam sabdanya, seperti yang disampaikan dalam Sacrosanctum Concilium artikel yang ke-7. Maka perayaan ini dilaksanakan di mimbar Sabda sebagai tempat di mana kita bisa mendengarkan suara Tuhan yang berbicara kepada kita. Bacaan-bacaan diambil dari Alkitab. Demikian pula nanti Mazmur tanggapan merupakan bagian juga pokok dari liturgi Sabda. Sedangkan homili, syahadat, dan doa umat itu fungsinya adalah untuk memperdalam bagian-bagian pokok tadi dan sekaligus untuk menutupnya. Maka saudara-saudari yang terkasih, WMR nomor 57 menegaskan bahwa bacaan-bacaan tidak boleh diganti dengan teks yang bukan berasal dari Alkitab. Karena bacaan-bacaan dan juga Mazmur tanggapan semuanya adalah dari Alkitab. Itu semua adalah sabda Allah. Maka dengan tegas, pedoman umum misalnya Romanum mengatakan bahwa bacaan itu tidak boleh diganti dengan teks yang bukan berasal dari Alkitab atau dari kitab suci. Nah, mari kita sekarang masuk di dalam bagian bacaan-bacaan. Pada hari Minggu dan hari Raya ada 3 buah bacaan, yaitu bacaan pertama, bacaan kedua, dan bacaan Injil. Sedangkan harian dalam misa harian atau levelnya peringatan wajib atau pesta hanya ada bacaan pertama dan Injil. Kecuali kalau ada rumusan lain di dalam kalendarium atau kalender liturgi yang mewajibkan untuk ada bacaan kedua. Petugas dari bacaan-bacaan ini, bacaan pertama dan bacaan kedua adalah lektor, sesuai yang disampaikan dalam Pedoman Umum Nasional Romanum nomor 59. Menurut tradisi, pembacaan itu bukanlah tugas pemimpin perayaan, melainkan tugas pelayan yang terkait. Oleh karena itu, bacaan-bacaan hendaknya dibawakan oleh lektor, sedangkan Injil dimaklumkan oleh diakon atau imam lain yang tidak memimpin perayaan. Misalnya kalau ada romonya lebih dari 1. Akan tetapi kalau tidak ada diakon atau imam lain, maka Injil dimaklumkan atau dibacakan oleh imam selebran sendiri. Juga kalau lektor tidak hadir, bacaan-bacaan sebelum Injil pun dapat dibawakan oleh imam selebran sendiri. Maka sebenarnya petugas umum dari bacaan-bacaan selain bacaan Injil itu adalah lektor. Kemudian yang seringkali masih menjadi pertanyaan banyak orang adalah bagaimana sih seharusnya seragam lektor itu? Apakah kemudian ada kerahnya atau tidak dan lain sebagainya. Saudara-saudari yang terkasih, lektor itu harus menunjukkan penghormatan dan penghargaan kepada Ekaristi, terutama sabda Allah sebagai tugas yang dia emban. Maka bukan pertama-tama soal seragamnya harusnya bentuknya yang macam apa. Bahkan tidak harus berbentuk seragam. Kita lihat foto di dalam tayangan ini pun
Mereka tidak memakai seragam khusus, mereka memakai baju biasa. Tetapi tentu saja bajunya itu baju yang sopan, baju yang menunjukkan penghormatan dan penghargaan pada Ekaristi, bukan baju yang kurang bahan atau baju yang terlalu tipis, atau bahkan mungkin baju yang kurang sesuai. Kadangkala orang tidak bisa membedakan mana baju untuk acara-acara profan dan mana baju untuk acara-acara rohani. Maka sebenarnya tidak ada kewajiban, ada seragam di dalam tugas menjadi lektor. Hanya saja untuk menanggulangi para petugas-petugas yang kemungkinan tidak siap dengan baju yang bisa menunjukkan penghormatan dan penghargaan pada Ekaristi, atau mungkin karena sudah menjadi kebiasaan sebelumnya, maka kemudian ada seragam lektor. Sebenarnya itu untuk menanggulangi kalau baju yang dipakai oleh petugas itu tidak sesuai dengan kaidah-kaidah etika di dalam berekaristi atau etika di dalam kehidupan atau kegiatan rohani. Maka kemudian dibuat ada seragam yang bisa pantas dilihat oleh umat, bahkan sebagai kepantasan sebagai petugas-petugas liturgi. Maka sebenarnya tidak ada patokan khusus untuk seragam tersebut. Tetapi yang perlu diingat bahwa penghormatan itu juga terkait soal persiapan dan gestur. Soal persiapan, artinya lektor, kalau memang dia sungguh menghormati sabda Allah, dia pasti akan mempersiapkan tugasnya dengan baik. Dia akan membaca terlebih dahulu. Dia akan mempersiapkan dengan merenungkan apa yang nantinya akan dia wartakan, dia maklumkan kepada seluruh umat. Ingat ini bahwa lektor itu memaklumkan sabda Allah, berbeda dengan membaca untuk dirinya sendiri. Maka diharapkan bayangan lektor itu pokoknya saya bisa menyampaikan sabda ini kepada umat dan umat paham dan mendengar dengan jelas. Oleh karena itu, saran saya, lektor perlu persiapan terlebih dahulu. Kemudian ketika membaca, janganlah terlalu cepat, seperti membaca untuk diri sendiri, tetapi juga bacanya tidak usah dibuat-buat. Entah dibuat semakin puitis atau dibuat dengan nada-nada yang memang bukan menjadi bahasanya atau nadanya sehari-hari. Kadangkala yang terjadi adalah kata-katanya tidak jelas untuk didengarkan oleh umat, atau bahkan kata-kata yang atau nada-nada yang tidak begitu pas dengan apa yang sebenarnya mau disampaikan dari sabda Allah tersebut. Kemudian gestur. Gestur itu adalah sikap atau tata gerak. Kita lihat di gambar itu bagaimana mereka pun juga membaca dengan hormat, tangannya juga dengan khidmat. Dengan postur atau gestur macam itu adalah tanda bahwa dia sungguh mencintai dan menghormati sabda Allah. Kemudian ketika sabda Allah itu diperdengarkan kepada umat, umat itu duduk dan mendengarkan. Kita perlu ingat bahwa pada saat inilah Allah bersabda. Bukan hanya lektor yang berbicara, tetapi Allah yang bersabda. Karena yang dia bacakan adalah sabda Allah sendiri. Maka umat pun diharapkan juga mendengarkan dengan khidmat, menghormati sabda Allah itu, bukan membaca. Ini yang perlu diperhatikan. Di dalam liturgi sabda, umat diajak untuk mendengarkan, bukan membaca. Dalam misa, kadangkala kita menemukan atau kadangkala membawa teks. Tetapi memang diperlukan kerendahan hati orang untuk mendengarkan. Mendengarkan memang membutuhkan kerendahan hati. Dan tidak setiap orang bisa mampu untuk sampai pada kerendahan hati mendengarkan sabda Allah yang disampaikan oleh lektor.
Apalagi kalau lektornya masih muda, apalagi kalau belum senior, dan lain sebagainya. Perlu kerendahan hati untuk mendengarkan. Tetapi disitulah akan nampak bagaimana umat yang sungguh-sungguh mencintai sabda Allah, sungguh-sungguh menghormati sabda Allah. Duduk dan mendengarkan. Kemudian bacaan pertama dan bacaan kedua. Ini adalah cara membacanya. Dalam membaca, lektor itu tidak perlu menyebutkan atau membacakan judul atau sumber angka, bab, ayat itu tidak perlu dibaca. Langsung saja lektor menyampaikan pembacaan dari misalnya surat Paulus kepada umat di Efesus. Tidak perlu ayatnya dibaca, tidak perlu juga mengatakan bacaan pertama. Ya, sudah tahu kok itu memang bacaan yang pertama. Maka tidak perlu dibaca. Tinggal membaca pembacaan dari surat ini atau pembacaan dari kitab ini. Kemudian setelah itu, rektor mengakhirinya dengan mengatakan, demikianlah sabda Tuhan. Dan umat menjawab, syukur kepada Allah. Lalu ada tambahan, pada hari raya tertentu itu ada sekuensia. Dan sekuensia itu dinyanyikan setelah bacaan kedua atau berarti sebelum bait pengantar Injil. Masing-masing hari raya tersebut memiliki sekuensianya masing-masing. Yang wajib dinyanyikan adalah hari raya Paskah dan hari raya Pentakosta. Sedangkan pada hari raya lainnya itu bersifat fakultatif. Misalnya kemarin hari raya tubuh dan darah Kristus itu sebenarnya ada sekuensia juga, tetapi itu sifatnya adalah fakultatif. Lalu ada yang pernah bertanya, ketika sekuensia itu dinyanyikan, umat berdiri atau duduk? Sekuensia itu adalah pemakluman mengenai misteri yang sedang dirayakan. Dan tentu saja sama dengan bacaan-bacaan itu, umat pun tetap duduk dan baru nanti berdiri ketika Haleluya dinyanyikan. Kemudian berikutnya adalah Mazmur tanggapan. Mazmur tanggapan dari katanya sendiri itu jelas bahwa fungsinya adalah menanggapi sabda Allah yang baru saja didengarkan. Maka ini sebagai sebuah tanggapan, sebagai sebuah permenungan dari apa yang tadi sudah didengarkan dalam bacaan yang pertama. Oleh karena itu, Mazmur tanggapan itu jangan dianggap sebagai selingan, atau kadangkala dulu orang menyebutnya sebagai antar bacaan, lalu diganti dengan lagu-lagu. Lagu-lagu profan kadangkala juga masuk untuk menggantikan Mazmur tanggapan. Padahal itu bukan dari kitab suci. Mazmur tanggapan itu tentunya dari kitab suci, dari Mazmur, dari Kidung, dan lain sebagainya. Maka Mazmur tanggapan ini jelas adalah juga sabda Allah. Tidak boleh diganti dengan yang lain. Bukan juga kemudian, wah karena mau dinyanyikan tetapi kok nadanya susah, maka kemudian diganti lagu yang lainnya. Itu pun juga tidak tepat. Ingat bahwa ini bukan semacam selingan daripada antar bacaan nanti nggak ada lagunya, sepi-sepi saja ya. Mendingan pakai lagu. Itu tidak tepat. Kalau memang susah untuk dinyanyikan atau tidak dinyanyikan, ya bisa untuk didaraskan. Kalau pada hari Minggu dan hari raya, tentu saja perlu untuk dilakukan. Tapi kalau dalam misa harian misalnya, atau ujub, atau kesempatan-kesempatan lain, itu bisa didaraskan dengan memberi kesempatan umat mengulang. Prinsipnya sama seperti ketika dilakukan. Ada referen, kemudian solis, kemudian referen, kemudian solis lagi, dan seterusnya.
Kemudian berikutnya adalah Injil, bacaan Injil. Injil merupakan puncak dari liturgi sabda. Dalam liturgi sabda sendiri puncaknya adalah bacaan Injil. Oleh karena itu, sebagai puncak dipersiapkan dan dihormati dengan meriah. Bagaimana penghormatan itu? Penghormatan itu nampak dalam beberapa hal. Yang pertama, yaitu dengan bait pengantar Injil, atau yang sering disebut dengan Haleluya. Tapi saya lebih suka menyebutnya dengan bait pengantar Injil, karena tidak selalu bait pengantar Injil itu menggunakan kata Haleluya. Nyanyian ini juga untuk mengiringi perarakan evangeliarium, bila ada. Di paroki kita hanya ada satu, yaitu di gereja paroki, yang hanya dikeluarkan dalam kesempatan-kesempatan tertentu. Perarakan evangeliarium itu juga didahului dengan pendupaan yang mengepul. Terkait, karena biasanya kita merayakan dan menggunakan evangeliarium itu ketika hari raya besar, yang tentunya juga dengan menggunakan pendupaan yang mengepul. Bait pengantar Injil ini ketika masa Prapaskah itu tidak menggunakan kata Haleluya, tetapi dengan menggunakan kata-kata lainnya. Sebenarnya sih apa artinya dari Haleluya itu? Haleluya itu sendiri berasal dari bahasa Ibrani yang berarti terpujilah Yahweh atau terpujilah Tuhan. Maka sebenarnya Haleluya adalah sebuah pujian yang meriah. Maka dalam masa Prapaskah sebagai masa merenung, masa pertobatan, maka itu digantikan dengan kata-kata yang lain. Saudara-saudari yang terkasih, perarakan evangeliarium atau perarakan persiapan untuk pembacaan Injil itu memang dilakukan dengan prosesi yang meriah, seperti yang akan kita lihat dari tayangan berikut ini. Evangeliarium itu biasanya diletakkan di tengah altar, meja altar. Setelah perarakan itu terus ditaruh di meja altar pada bagian tengah, bisa ditidurkan, bisa berdiri. Ketika Haleluya, misdinar datang kepada imam, kemudian imam mengisi pendupaan tersebut. Baru kemudian kalau ada petugas yang lain yang akan membaca, dia meminta berkat atau menghormat kepada imam. Atau bila imam itu sendiri yang membaca, maka dia langsung menuju ke meja altar untuk mengambil evangeliarium itu. Kemudian perarakan evangeliarium itu didahului dengan pendupaan yang mengepul sambil berjalan dan juga keliling. Jadi perarakan itu adalah perarakan seperti halnya perarakan petugas liturgi di rumah misa, bukan pendupaan yang kemudian terus mendupai terus-menerus buku tersebut, tetapi berjalan bersama. Pada prinsipnya di dalam liturgi tidak ada langkah mundur atau ke belakang, terutama dalam perarakan semuanya tetap menghadap ke depan. Itu yang pertama, dihormati dengan
bait pengantar Injil, kemudian juga dengan pendupaan sebagai sebuah penghormatan yang meriah. Kemudian yang berikutnya adalah ketika imam membacakan Injil dari mimbar sabda. Dalam perayaan meriah yang dengan pendupaan, imam kemudian mendupai evangelarium setelah membuat tanda salib kecil pada evangeliarium tersebut. Kata-katanya agak susah ini. Imam mendupai evangelarium itu dengan 3 kali double. Dan kemudian membuat tanda salib kecil pada evangelarium. Sebenarnya apa sih maknanya dari membuat 3 tanda salib kecil? Saudara-saudari yang terkasih, ketika imam mau membacakan itu, kita semua membuat 3 kali tanda salib di dahi, di mulut, dan juga di dada. Sebenarnya apa sih artinya? Tradisi ini sebenarnya mau mengungkapkan bahwa kita memohon agar pikiran, mulut, atau kata-kata dan hati kita adalah milik Kristus. Permohonan Allah agar membuka 3 daya jiwa kita itu, dan di dalam Injil ini, salib Kristus, tanda salib Kristus itulah yang mau diwartakan. Menurut John Bellet, dia adalah teolog abad ke-12, dia memandang tradisi ini sebagai nasihat dan kesediaan untuk bersaksi tentang sabda Allah dengan gagah berani, tanpa menyembunyikan wajah kita, untuk mengakui Injil dengan mulut dan memeliharanya dengan setia di dalam hati. Maka sebenarnya ya tidak ada rumusan khusus untuk tradisi ini, tetapi ada pula yang punya kebiasaan dengan mengucapkan, "Sabdamu ya Tuhan kami pikirkan," tanda salib di dahi, "dan kami renungkan, kami wartakan," tanda salib di bibir, "dan kami resapkan di dalam hati kami," dengan tanda salib di dada. Itu kira-kira yang menjadi makna dari 3 tanda salib kecil yang biasa dilakukan oleh umat. Di dalam TPE 2020 tidak ada anjuran itu, tetapi bukan berarti serta-merta itu dilarang. Kalau itu sudah menjadi tradisi dan kebiasaan yang baik, umat pun juga bisa melakukannya. Yang wajib membuat tanda itu adalah imam. Kalau umat mau ikut serta menggunakan tradisi itu, juga tidak dilarang dan bisa jadi itu merupakan sesuatu yang baik. Seperti dengan memaknainya, bukan hanya sekadar mengikuti tetapi juga memaknainya dengan baik pula. Kemudian rumusan di dalam TPE 2020 yang agak berbeda sedikit dengan TPE 2005. Dialognya itu hampir sama dimulainya, "Tuhan bersamamu," dan umat menjawab, "dan bersama rohmu." Kemudian imam mengatakan, "Inilah Injil suci menurut Matius, Markus, Yohanes, atau Lukas." Di dalam TPE 2005, kalimatnya adalah, "Inilah Injil suci Yesus Kristus. Menurut ini, menurut itu." Tetapi dalam TPE 2020 menggunakan kata Injil suci. Dan umat kemudian menjawab, "Dimuliakanlah Tuhan." Lalu setelah itu, imam membuat tanda salib 1 kali di bacaan, buku bacaan tersebut, kemudian 3 kali di dahi, mulut, dan juga dada. Dan kemudian kalau pada pendupaan, pada saat itulah imam mendupai buku Injil atau evangelarium. Setelah itu imam akan melanjutkan dengan pembacaan. Setelah pembacaan selesai, kemudian ada aklamasi penutup. Ini sebagai tanda bahwa memang bacaan Injil merupakan sesuatu yang penting. Berbeda dengan TPE 2005, TPE 2020 menggunakan kata demikian. Demikianlah sabda Tuhan, bukan demikianlah Injil Tuhan. Dan umat tetap menjawabnya dengan terpujilah Kristus. Saudara-saudari, dalam TPE 2005 ada 3 jenis aklamasi sesudah Injil.
Tetapi dalam TPE 2020 hanya ada satu jenis aklamasi sesudah Injil, seperti yang kita lihat ini. Demikianlah sabda Tuhan. Dan umat menjawab, terpujilah Kristus. Hanya nanti pola lagunya yang ada beberapa pilihan. Tetapi kata-katanya hanya ada satu ini. Baik saudara-saudariku yang terkasih, ini penjelasan tentang Injil yang sebelumnya juga bacaan-bacaan yang lain serta Mazmur tanggapan sebagai bagian awal atau bagian pokok dari liturgi Sabda. Dan berikutnya kita akan melanjutkan dengan homili, doa umat, dan juga syahadat dalam sesi berikutnya. Maka terima kasih sampai pada sesi ini. Sampai jumpa dan terima kasih sampai pada sesi ini. Sampai jumpa dan berkah dalam.